Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sayyidi al-Habib Muhammad bin Anis bin Syihab, Fadilatul Ustaz Luqmanul Hakim, sahabat-sahabat dari MRBJ, kemudian pengurus inti Masjid Sabilillah Malang, dan kawan-kawan, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut pada pelatihan gerakan Masjid Indonesia Berdaya GMIB. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya sampaikan ini materinya dikutip dari kitab Min Rawa'i Hadaratina, ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Mustafa As-Sibai, alumni Al-Azhar, yang menulis juga As-Sunnah wa Makanatuha fit Tashri' Al-Islami. Kebetulan tahun 2008 saya pulang, saya diminta mengisi materi di Masjid Universitas Islam Riau, membacakan buku ini dalam kultum zuhur. Jadi di situ dia bercerita tentang masjid. Jadi embrionya, dasar hukumnya dalam sirah, dalam sejarah Nabi, dan bagaimana prakteknya dalam sejarah Islam. Yang pertama, ketika terjadi perang pada tahun ketiga, perang Uhud, ini Masjid Nabawi, terus ke belakang nggak belok-belok, itu Jabal Rumat, Jabal Bukit Rumat, jamak dari Ramin, pemanah. Terus itu di belakang mihrab itu terus ke Jabal Rumat. Setelah Jabal Rumat lokasi perang, setelah lokasi perang Bukit Uhud. Jadi ketika jamaah itu terluka, dibawa dia ke Masjid Nabawi, bahkan ada yang bersandar di tiang, bahkan ada yang di emperan. Jadi dari embrio sirah ini diambil satu hukum bahwa masjid pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu ada tempat praktek pengobatan. Nah, maka idealnya masjid ada tempat praktek pengobatan. Maka dia tiga proses. Proses embrio dasar hukum dari sirah, prakteknya dalam Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian masa-masa kerajaan Islam sampai pada masa tumbangnya Turki Utsmani, baru kaitannya ke dunia modern. Tiga fase, tiga proses. Dasar hukumnya ketika perang Uhud, sahabat yang sakit diobati di emperan, bahkan di tiangnya. Dilanjutkan pada masa kesultanan Islam, ada tempat berobat. Di zaman modern sekarang, itulah yang dikenal dengan klinik masjid. Syukur-syukur meningkat menjadi poliklinik. Soalnya kalau melihat Habib, poliklinik. Jadi tidak hanya klinik gigi, klinik bersalin, klinik kulit, klinik kecantikan, tapi poliklinik. Lalu kemudian puncaknya adalah rumah sakit. Jadi ini Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar itu kita tinggal jalan kaki, itu Masjid Al-Azhar. Seberang jalannya Masjid Hussein di Kairo. Masjid Al-Azhar, mundur ke belakang Rumah Sakit Hussein, Mustashfa Hussein. Jadi sahabat saya makan cabe, kuat makan cabe, tapi ngunyahnya malas. Akhirnya bijinya numpuk di usus buntu. Waktu belajar di Mesir, operasi 2000 pon. 2000 pon kali waktu itu 3000 rupiah, 6 juta. Sementara kita sedang krisis moneter 97-98. Tunjukkan kartu Al-Azhar, free, gratis. Kenapa? Karena wakaf Al-Azhar itu sangat besar. Sampai ke jadi kalau kita sekarang punya masjid, syukur-syukur bisa untuk buka klinik saja, berkembang menjadi poliklinik, berkembang menjadi rumah sakit. Makanya kalau bisa tanahnya luas, karena
pembebasan tanah ini yang beratnya. Kalau untuk sementara jamaah kita banyak. Nah, tidak semua jamaah ini memberikan uang, tapi ada model jamaah saya nggak bisa ngasih uang, tapi kalau ngasih waktu bisa. Nah, kebetulan dia dokter, maka kita kasih dia waktu. Bapak mau jam berapa ke jam berapa? Saya bisanya sore dari jam 1 ke jam 2. Buat ini kliniknya, bapak di sini mewakafkan waktu bapak 1 jam. Nah, diletakkan dia di situ. Masalahnya ketika datang yang mau berobat baru ketahuan rupanya dia dokter haiwan. Maka harus diseleksi betul dari awal. Karena tidak semua orang mau ngasih uang. Ada orang, saya kalau waktu siap Ustaz, tapi kalau uang ini agak berat. Nah itu, jadi ini model satu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW nerima tamu, maka kalau kita menghadap ke arah ke kiblat, itu ada tiang. Ini mihrab tempat Nabi jadi imam, menghadap ke kiblat. Sebelah kiri kamar Nabi bersama Sayyidatuna Aisyah. Ada satu tiang namanya Ustuanatus Sarir, tiang sarir, tempat tidur. Karena di bawah tiang itu tempat tidur Nabi Muhammad SAW iktikaf. Setelah Ustuanatus Sarir, Ustuanatul Haris, Haris penjaga, karena tempat berdirinya Sayyidina Ali jaga Nabi. Ustuanatul Wufud, tiang wufud, jamak dari wafdu, utusan, tamu-tamu, tiang nerima tamu-tamu. Jadi waktu tamu datang, ya Nabi duduk di tiang itu nerima tamu-tamu. Di belakang tiang itu ada Ustuanatul Haris, Sayyidina Ali berdiri ngawal Nabi. Ini embrionya, ini dasar sirahnya. Dari sinilah dasar hukum dibuatkan satu tempat di masjid itu untuk nerima tamu. Nah, seperti masjid Sabilillah Malang, ada nerima tamunya yang begitu luas. Ada tamu untuk pelatihan, ada tamu untuk studi banding, ada tamu anggota DPR RI, ada tamu dari wali kota, ada tamu dari presiden, ada tamu dari luar negeri, ada tamu dari luar kota. Maka tamu-tamu ini datang, dia disambut. Nah, jadi ada prosesnya, ada kekiniannya zaman sekarang, dengan tempat yang layak, ada AC-nya, ada kipasnya, ada lampunya bagus. Ini model bahwa seperti yang ada mungkin pada zaman Nabi itu hanya mengandung dasar hukum saja, simple saja, hanya satu tiang Nabi duduk nerima tamu. Tapi zaman sekarang dia lebih kompleks, lebih cantik, lebih indah, lebih perfect, lebih sempurna. Bukan kita katakan bahwa zaman Nabi tidak sempurna, ya sesuai dengan di zaman itu 1447 tahun yang lalu, tapi dasar hukumnya sudah ada pada sirah sejarah Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang mau ketemuan nerima tamu di hotel, tahu sendiri kalau di hotel suara azan nggak masuk, sehingga ngobrol zuhur hilang, masuk asar, ngobrol masuk maghrib. Keluar dari situ cerita tentang keutamaan sholat berjamaah, kabura maqtan indallah. Tapi kalau dilaksanakan di samping masjid, sound dari masjid masuk ketika sedang rapat penting sekalipun, sedang hearing anggota DPR Komisi 8 yang urusan agama bicara, ketika terdengar azan Allahu Akbar, kita off dulu. Mohon maaf Pak, itu suara panggilan handphone. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi dia tempat menerima tamu. Yang ketiga, memutuskan hukum. Nabi SAW memutuskan hukum dalam suatu perkara. Makanya dulu pada masa Sultan Agung ada namanya mahkamah. Itu kalau bangunan itu yang terasnya itu apa istilahnya? Emperan, teras, selasar, balkon. Itu di tempat untuk menetapkan hukum. Makanya dulu di Masjidil Haram itu tempat hukum kisos mancung itu yang arah Zamzam Tower sekarang.
Zamzam Tower di sampingnya Tower Makkah, itu dulu di situ. Tapi karena terlalu heboh, masyarakat rame jadi banyak, akhirnya dipindah ke Masjid Kornes, Masjid Kisos di Jeddah. Dulu aslinya penerapan itu di samping Masjidil Haram. Jadi menetapkan hukum juga, mestinya kantor pengadilan. Jadi masjid paripurna, komplek masjid yang besar, ada convention hall nerima tamunya, ada klinik, poliklinik, rumah sakitnya, dan ada tempat memutuskan hukumnya. Kenapa penting memutuskan hukum ini dekat masjid? Ada rasa takut kepada Allah. Di situ ada pengacara, di situ ada jaksa penuntut umum, di situ ada hakim. Beda emosionalnya, beda suasana kebatinannya kalau dia berada di dekat dengan masjid. Karena masjid ini pun bagaimanapun juga masjid suatu tempat yang kudus, masjid tempat yang spiritualnya tinggi, masjid tempatnya malaikat-malaikat rahmat. Maka ada rasa di dalam diri manusia itu, ada rasa takut kepada Allah, ada rasa takut. Pengacaranya takut membela orang jahat, jaksanya takut macam-macam menuntut, sudah tahu orang nggak salah kok dituntut, dan hakimnya takut untuk memutuskan perkara. Al-qudatu salasatun, hakim itu ada 3. Hakim yang ngerti memutuskan hukum berdasarkan ilmu, masuk surga. Hukum yang ngerti tapi nggak mau memutuskan dengan ilmu, masuk neraka. Hakim yang nggak ngerti dan memutuskan hukum karena kejahilannya, masuk neraka juga. Begitulah Nabi mengatakan. Dan kalau diputuskan dekat masjid, ada rasa khauf, takut, takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah Nabi mengajar di masjid. Nabi duduk, lalu ada sahabat di situ membuat lingkaran yang disebut dengan tradisi halaqah. Halaqah artinya guru duduk, muridnya melingkar. Nabi menyampaikan hadis, lalu kemudian sahabat mendengar langsung dari mulut Nabi Muhammad SAW. Maka tidak akan terjadi tashif, nggak akan terjadi salah baca, nggak akan terjadi hurufnya kebalik. Kenapa? Karena ilmunya dengan talaqi sama. Kata Imam Syafi'i, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu yang membacakan hadis kepadamu, saat meriwayatkannya kamu katakan haddatsana. Saat engkau membacakan hadis gurumu setuju, saat meriwayatkan kamu katakan akhbarana. Inilah kualitas keilmuan yang paling tinggi, namanya sama, mendengar langsung telinga dari mulut guru. Halaqah sistemnya. Dan kalau halaqah ini nggak akan mungkin ada murid yang cabut. Gimana cabut? Orang kelihatan langsung. Nggak pakai absen, nggak perlu pakai fingerprint, nggak perlu pakai tanda tangan. Dan dalam sistem halaqah ini ada kontak mata antara dosen dengan murid, antara guru dengan siswa. Sistem inilah yang paling tua dalam pengajaran ilmu. Itulah yang dilanjutkan di Karawiyin, lalu kemudian jadilah Universitas Karawiyin di Maroko, universitas tertua. Setelah berdiri Universitas Karawiyin, dilanjutkan lagi dengan Masjid Zaitunah di Tunisia, jadilah universitas namanya Jami'ah Zaitunah. Barulah yang ketiga dilanjutkan di Mesir, Al-Azhar. Jadi sesungguhnya Al-Azhar itu yang ketiga, Karawiyin, Zaitunah, Al-Azhar. Dan ketiga-tiganya masjid. Sebelum Harvard University, sebelum Cambridge University, sebelum Sorbonne University, sudah ada Karawiyin University, Zaitunah University, Al-Azhar University. Makanya ada seorang syekh yang ngaji di masjid, hafalannya kuat, i'rab nahunya mantap, tafsirnya oke, balaghahnya hebat. Lalu yang belajar dari kampus nanya, syekh kok ilmunya mantap? Ta'allamna fil jami'ah wa ta'allamtum fil jami'ah
wa ta'allamna fil jami' wa laysa dzakaru kal unsa. Kami belajar di jami'. Jami' itu masjid. Kamu belajar di jami'ah. Wa laysa dzakaru kal unsa. Yang muzakkar enggak sama dengan yang muannas. Jami' muzakkar, masjid. Jami'ah muannas, universitas. Makanya slogannya minal jami' ilal jami'ah. Idealnya masjid dulu baru jami'ah. Yang terjadi sekarang adalah universitas orang duwe masjid. Universitas ada, tapi profesornya, rektornya enggak sholat. Kenapa? Enggak ada masjid. Pas ditanya, enggak sholat, Prof. Sholat hanya untuk S1 aja. Nah, ini lembaga pendidikan. Maka idealnya masjid mesti punya lembaga pendidikan. Paling minim-minimnya TK Quran. Kalau rumah Quran Pak Ustadz, saya bukan menyepelekan rumah Quran ya. Rumah Quran ini musim-musiman. Pas lagi tren rame, pas lagi nggak ada tren la yamutu fiha wa la yahya. Tapi kalau TK, kalau RA Pak Ustadz, kalau izinnya dari Kemenak namanya RA. Tapi kalau dari Diknas namanya TK. Terserah. Saya nggak terlalu mementingkan botolnya apa. Yang penting isinya kecap manis. Yang penting di dalamnya ada Quran. Jadi idealnya walaupun masjid kecil mesti ada TK-nya. Kenapa? Karena saya perhatikan beberapa adik mahasiswa yang jadi imam, 2 orang ganti-gantian, itu setelah tamat kuliah mereka nggak pulang. Mereka tetap jadi imam di situ, bahkan sudah punya istri, punya anak. Padahal kalau di situ ada TK-nya, pagi dari zuhur, dari subuh ke zuhur, jam 8 sampai zuhur dia bisa ngajar. Sehingga waktunya tidak hanya sekedar jadi imam subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya jadi imam. Dari jam 8 ke zuhur ngajar TK. Dan TK-nya nggak usah sibuk-sibuk muluk-muluk. TK-nya simple saja tagline-nya. Tamat TK hafal juz ammah. Sudah dipraktekkan tamat TK hafal juz ammah. 1 tahun 6 bulan anak-anak itu sudah hafal. Karena kekuatannya dengan metode talqin. Metode yang dipakai metode talqin. Malaikat Jibril mentalqinkan ke Nabi Muhammad, Nabi mentalqinkan ke sahabat, sahabat mentalqinkan ke tabi'in, tabi'in mentalqinkan ke tabi'in. Talqin dibacakan murid ngikut. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, anin naba'il azim, anin naba'il azim. Jangan heran, nggak bisa baca Quran tapi hafal juz amma. Padahal dia nggak bisa baca Quran. Kenapa? Karena sistemnya sistem talqin, mendengar bukan melihat. Kalau dia sudah terbiasa mendengar, makharijul hurufnya bagus, jadi minimal TK Quran. Kalau anaknya sudah hafal juz amma, nanti orang tuanya datang nemuin ustadz. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Anak saya kan sudah hafal juz amma. Ya, saya takut kalau masuk SD lain hafalannya hilang. Terus tolong buka SD dong Pak Ustadz. Kita nggak ribet nyari murid, mereka yang minta bukakan SD. Akhirnya TK. Karena SDM-nya belum banyak, nggak usah buka TK yang terlalu panjang. Terima TK yang umur 5-6 tahun aja. Menerima TK setahun sebelum SD. Menerima TK setahun sebelum SD. Sehingga gurunya nggak sibuk untuk ngurus cebok, pipis. Karena ini bukan TK penitipan anak. Banyak juga namanya TK tapi sebetulnya hanya untuk nitip anak. Nanti pertama nitip anak, lama-lama nitip suami. Nah, ini yang keempat, mesti ada lembaga pendidikan. Embrio sirahnya, ya Nabi di dalam masjid itu mengajarkan hadis, mengajarkan tafsir. Karena ada ayat-ayat Al-Quran itu yang dijelaskan Nabi, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran kepadamu litubayyina linnas. Imam Syafi'i ngajarnya
di Masjid Amr bin As. Halaqah fikih, halaqah usul fikih, halaqah hadis, halaqah tafsir, halaqah nahu, halaqah balaghah. Jadi ada halaqah. Sistem kelas ini datang belakangan. Pakai kelas, pakai kursi, dibatasi satu kelas 25 orang. Belakangan, mestinya sangat efisien. Di dalam satu masjid yang kecil sebesar ini misalnya, ini bisa 5 halaqah, bisa 6 halaqah. Halaqah fikih, halaqah usul fikih, halaqah tafsir, halaqah akidah, halaqah nahu, halaqah balaghah. Karena suara nggak masuk, dia hanya sistem begini. Hubungan antara guru dengan murid. Ternyata yang dulu kata orang hebat sistem kelas itu, sekarang lambat laun malu-malu kucing, orang sudah mulai meninggalkan sistem kelas. Anak kamu di mana sekarang? Homeschooling. Anak kamu di mana sekarang? Sekolah alam. Sekolah alam itu artinya apa? Enggak ada kelas. Pergi kemana-mana. Hebat acara ini memang. Di mana-mana itu kan ada layarnya di depan. Waktu sudah mau habis. Di sini pakai handphone. Luar biasa. Yang kelima, masjid sebagai tempat ibadah. Ibadah ritual. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ada di dalamnya 5 sholat, namanya masjid. Tapi kalau di dalamnya ada 6 sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, namanya menjadi masjid jami'. Jadi sebetulnya dalam fikih cuma ada 2, masjid dan masjid jami'. Sampai ke tempat kita, masjid raya, masjid agung, masjid besar, Islamic Center, masjid jami', surau, langgar, musola. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini nama-nama ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kreasi kita. Nah, jadi kita ini banyak sekali istilah-istilah yang di negeri asalnya sendiri nggak ada. Martabak Mesir nggak ada di Mesir. Halal bihalal nggak ada di Arab. Ya, begitulah hebatnya orang kita berkreasi. Nah, dari 5 poin tadi secara umum, tapi sebetulnya banyak yang kecil-kecil lagi, itu paling tidak yang pokok-pokoknya saja. Sebenarnya kalau dibandingkan zaman Nabi dengan zaman sekarang, mudah ngurus masjid zaman Nabi. Dananya dari mana? Baitul Mal. Dananya dari Baitul Mal. Baitul Mal itu isinya apa? Isinya 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah diletakkan di Baitul Mal. Nanti petugas Baitul Mal menggaji imam. Petugas Baitul Mal menggaji guru. Simple, sederhana. Tapi kita sekarang masjid mesti punya Baitul Mal sendiri. Maka yang keenam adalah masjid mesti punya idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ayat itu bercerita tentang pedagang supaya ketika azan berkumandang tinggalkan dagang. Ayat ketika Nabi sedang khutbah, wa tarakuka qa'ima, mereka meninggalkan engkau khutbah, mereka malah sibuk ngurus dagang. Karena memang makanya azan Jumat itu jadi 3. Pertama 1, jadi 2. Maroko itu azan Jumatnya malah 3. Makanya kalau ada yang membid'ahkan 2 kali azan, saya mau nambah 1 lagi, pakai Maroko 3. Maka dari yang ke-6 ini diambil Babus Salam yang sekarang ini. Babus Salam yang sekarang itulah lokasi pasar yang didirikan Nabi. Pasar yang orang Yahudi punya, ada ribanya. Wailul lil mutaffifin, takarannya curang. Siapa sing video call itu? Curang. Maka didirikanlah pasar oleh Nabi, pasar syariah. Ini embrionya, ini sejarah dalam sirah. Sekarang masjid punya minimarket, masjid punya usaha.
Sehingga ketika selesai sholat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti selesai sholat tolong beli 1 paket gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo, ada susu saset, ada kopi, teh gula, ada beras 5 kilo, sepaketnya sekian. Keuntungannya untuk masjid, untuk biaya operasional. Jadi dengan itu insya Allah ekonominya berjalan, sosialnya juga berjalan. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita mesti menjaga ritme keuangan masjid ini, karena tidak sesimpel zaman Nabi. Zaman Nabi imam nggak perlu mikir masalah uang, karena dia tinggal minta ke Baitul Mal. Itu lebih kurang 6 poin secara umum saja. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum.